kita masih diberi umur. Umur, kata Imam At-Tibi, anna sa'ati wal awqati kara'sil mal. Bahwasanya yang namanya waktu, umur adalah modal. Kara'sil mali litajir, sebagaimana modal bagi para pedagang. Para pedagang butuh uang untuk modal. Maka orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberuntungan dengan amal itu butuh modal waktu. Butuh waktu dan butuh modal umur. Kalau sudah habis umur, habis modal. Sudah tidak lagi mampu beramal. Beramal soleh. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu menyesal saat datangnya ajal. Ketika ajal sudah sampai di kerongkongannya, maka dia pun berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Rabb, kenapa engkau tidak undurkan kematianku ila ajalin qarib, waktu yang sedikit, diundur sedikit, waktu yang pendek. Kenapa orang ini minta waktu diundurkan ajal? Fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Harta yang saya miliki saya akan manfaatkan bersedekah. Wa akun minas shalihin, dan saya akan jadi orang soleh. Itulah penyesalan. Penyesalan itu sesuatu yang terjadi di belakangan. Di belakang baru sadar, oh iya ya, saya dulu punya harta bukan untuk bersedekah. Saya dulu punya umur bukan digunakan untuk beramal soleh. Sehingga kaum muslimin muslimat, waktu, umur itu kata Imam At-Tibi kara'sil mal, sebagaimana modal yang dibutuhkan oleh para saudagar, para pedagang butuh uang. Jadi kalau orang yang mengejar dunia, mereka mengatakan waktu adalah uang. Waktu adalah apa? Uang. Itu orang yang ngejar dunia. Jadi waktu bagi mereka sangat berharga. Makanya orang yang mengejar dunia itu 24 jam. Tidur makannya di kursi, di depan laptopnya. Ya. Makan, minum, tidur di situ. Hanya buang hajat saja dia keluar dari tempat kerjanya. 24 jam. Itulah para penghamba dunia. Itulah para penghamba dunia. Adapun penghamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia bisa membagi waktu. Kapan saat dia bekerja mencari dunia, kapan saatnya dia beribadah untuk sebagai bekal menghadap akhiratnya, kapan dia berbagi waktu dengan keluarganya. Ada waktu yang bagus, diatur sedemikian rupa.
Karena tidak semua waktu untuk mengejar dunia, sebagaimana tidak semua waktu untuk fokus di masjid. 24 jam di masjid itu juga salah. Karena istri dan anak butuh makan. Karena tetangga kanan kiri juga kita perlu bergaul dengan mereka. Jadi seorang mukmin orang yang cerdas. Cerdas mengatur waktu sesuai dengan bimbingan ilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin, di bulan Sya'ban ini bulan yang mendekati bulan Ramadan. Bulan yang Allah Ta'ala buka padanya rahmatnya. Dibuka pintu jannah seluas-luasnya. Dibuka kesempatan berlomba-lomba, bersemangat, beramal soleh. Maka yang harus kita tanamkan hari-hari ini adalah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal agar diberi kesempatan. Semoga masih ada kesempatan bertemu bulan Ramadan. Berapa banyak kita dengar orang sudah pol harinya di bulan Sya'ban mau Ramadan malah pol umurnya, ya. Sudah habis kesempatannya. Bukan karena tua, kadang mungkin karena kecelakaan. Mungkin bukan karena tua, bukan karena kecelakaan, sehat-sehat saja, tapi memang sudah pol. Jadi tidak ada yang merasa aman. Insya Allah 2 tahun mendatang saya akan perbaiki diri. Tidak usah menunggu 2 tahun mendatang, sekarang juga bisa datang kematian. Tidak usah nunggu Ramadan. Maka orang yang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu mengoreksi, muhasabah, meneliti dirinya sendiri. Mengoreksi amalan yang sudah lewat, mengoreksi amal yang akan dilakukan. Harus lebih baik. Orang yang berhasil itu selalu menjadikan hari esok harus lebih baik. Jangan hanya perkara dunia, untung hari besok harus lebih besar. Itu namanya cita-cita dunia. Kenapa cita-cita akhirat tidak seperti itu? Memohon karena memang yang memberi umur, memberikan nikmat umur adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, selalu sidqun niyah. Sidqun niyat adalah kejujuran, kesungguhan dalam berniat. Karena sidqun niyat ini syarat wujudul amal. Syekh Al-Hakami menyebutkan bahwa sidqun niyat syurut fi wujudil amal. Niat yang sungguh-sungguh ini syarat terwujudnya amalan. Amalan apapun ini terwujud karena adanya sidqun niyah. Niat yang jujur, niat yang benar, niat yang sungguh-sungguh untuk bisa beramal. Jikalau sudah ada sidqun niyat, Allah Ta'ala akan menolong. Bukankah orang yang jujur meminta sesuatu, Allah akan beri. Man sa'alallaha asyhada bisidqin balaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid. Mati syahid itu kematian yang
didambakan oleh setiap orang mukmin karena balasannya surga. Siapa yang meminta kepada Allah bisa mati syahid bisidqin, dengan kejujuran, jujur dalam meminta, tulus betul, memang benar-benar ingin mati syahid. Allah sampaikan dia manazila syuhada, pada kedudukan para syuhada, wa in mata ala firasyih, walaupun kenyataannya apa? Matinya di atas kasur. Matinya bukan di medan laga, di pembaringan di atas kasurnya. Tetapi karena meminta dengan jujur, ya, sungguh-sungguh kepengin, Allah sampaikan kedudukan orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ini yang kedua, harus sidqun niyah. Betul-betul berniat yang benar, tahun Ramadan besok saya akan mengkhatamkan Quran. Kalau kemarin 3 kali, besok berapa kali? 1 kali. Wah, itu ya namanya meningkat. Kemarin sudah 4 kali, besok sekali, namanya kemunduran. Bukan peningkatan ya. Kalau kemarin saya bisa tarawih, sholat witir setiap malam, besok harus lebih bagus ya, kan begitu. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, betapa pentingnya berniat dengan satu kebaikan, karena niat dengan kebaikan itu sendiri sudah dapat pahala ya. Walaupun baru pahala apa? Pahala niat. Ya, pahala niat. Bukan pahala amal. Pahala niat. Jadi kalau orang sudah punya niat kebaikan disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh. Ya, itu. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Orang tidur kasik. Habis sholat isya jam 9 tidur, niat biar nanti malam jam 3 bisa bangun malam. Ya, alarm pun dipasang jam 03.00, dipasang dekat telinganya. Ya. Sudah ada usaha, dia pun pesan sama istrinya, nanti sayangku, aku dibangunkan jam berapa? Jam 3. Udah ada usaha ini, mau tidur, wudu dulu, baca dzikir, mau tidur, ya, dibaca semua dzikir, tertidurlah dia. Namun karena lelah yang luar biasa, capek yang luar biasa, qadarullah, terbangun sudah adzan. Bukan adzan awal. Adzan apa ini? Subuh. Tidak dengar alarm, istrinya juga ikut kerainan, ya. Lemah, capek luar biasa. Ini orang sudah niat yang sungguh-sungguh. Tetapi qadarullah, namanya uzur, tidak bisa diingkari, manusia itu lemah. Namun orang tersebut sudah dapat 1 poin. Apa poinnya? Niat. Niat apa? Bukan niat tidur, niat bangun malam. Masya Allah. Allah Maha Pemurah. Ya, Allah Maha tahu kita itu lemah, sehingga semua seorang hamba yang hatinya selalu berupaya ingin niat yang baik, Allah sudah nilai. Apalagi niat yang baik terwujud, ya, dilipat
gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ada enggak yang pernah berniat jadi ulama? Ada enggak? Apa niatnya jadi wong awam bae atau jadi santri biasa? Ada enggak kira-kira? Ada ya? Alangkah mulianya cita-cita antum, niat antum kepengin jadi para ulama. Walaupun akhir hayatnya belum sampai pada tingkatan para ulama. Durusuluh biar tamat. Cilik siji baen Pak. Dari ngaji zaman dulu tahun 2000 ya sampai sekarang sih jilid 1. Belum tamat ya. Belum naik kelas 2 ya. Jadi semangatnya seperti itu. Tetapi ada niat yang bagus di hatinya, terus kepengin jadi ulama. Begitu ada ayo belajar Dusuluh lagi, belajar lagi. Halaman 1, baru halaman 20 mandek lagi ya. Seperti itulah. Tapi sudah ada upaya, bagus. Sudah ada nilai usaha. Yang penting buktikan niat yang jujur dengan usaha. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan yang semoga Allah Ta'ala menyampaikan umur kita sebagaimana para salaf. Mereka 4,5 tahun berdoa agar Allah berkenan menerima amal. 6 bulan mendekati Ramadan mereka berdoa semoga umur disampaikan bulan Ramadan dan bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Itu para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh bersemangat merindukan bertemu bulan Ramadan. Insya Allah kita pun demikian ya. Oleh karena itu kita perlu persiapkan yang ketiga. Apa itu? Mempersiapkan selalu hati kita bertemu bulan Ramadan. Dipersiapkan hatinya ya, bukan dipersiapkan sekedar temboknya dicat, kursinya diganti yang baru ya. Persiapan mau bulan Ramadan. Tetapi justru yang lebih penting hati kita mulai dipersiapkan. Karena bulan penuh barokah ya. Hadirin, pelajaran kita akan masuk pada pembahasan martabatus salisah. Tingkatan Islam yang ketiga. Al-martabatu as-salisatu ya. Tingkatan Islam yang ketiga. Islam kan ada 3 tingkatan toh. Yang pertama al-Islam. Orangnya namanya muslim, gitu. Yang kedua tingkatan iman. Rukunnya ada 6, sudah selesai. Orangnya namanya mukmin, gitu. Ya, ini sudah lewat. Islam, iman. Sekarang yang ketiga ihsan. Al-martabatu salisatu al-ihsanu adalah ihsan. Wa ruknun wahidun. Ihsan rukunnya 1. Kalau Islam rukunnya 5, bukan 6. Ada yang berpemikiran rukun iman itu, rukun Islam 6. Yaitu jihad. Jihad bukan termasuk rukun Islam. Rukun Islam cuma 5. Bukan pula rukun Islam itu 6 ketika orang hadir di tempat tertentu, ya, negeri tertentu. Bukan juga. 5. Adapun iman rukunnya ada 6. Sudah lewat. Nah sekarang ihsan rukunnya 1. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah.
Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Salat, kamu salat seolah melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa melihat Allah, bagaimana? Fa innahu yaraka, maka Allah yang melihatmu. Ya, itu namanya ihsan. Dan ini tingkatan tertinggi, tingkatan paling tinggi. Islam, iman, ihsan, tingkatan tertinggi di dalam Islam. Ya, karena orang itu beribadah seolah melihat Allah. Mungkin tidak melihat Allah di dunia? Jawabannya tidak mungkin. Karena Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, maka Allah menyuruh fandur ilal jabal, suruh melihat apa? Gunung. Maka begitu Allah menampakkan kepada gunung, gunungnya hancur, berkeping-keping. Dan Nabi Musa terpelanting, jatuh dan pingsan. Ya, tidak mampu manusia melihat Allah di dunia ini. Itu Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad SAW pun sama. Ketika Mi'raj, langit 7 sana, maka ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau Nabi melihat Tuhanmu? Qala anna arah nurun, anna arah, hanya cahaya. Bagaimana aku mampu melihat Allah? Jadi para nabi, para rasul saat hidup mereka tidak mampu melihat Allah, ya, di dunia. Nah, kalau ada orang mengatakan ini wali bisa lihat Allah kemarin di Monas, ini ima orang itu tidak sehat, kondisi pikirannya, atau yang kedua orang tersebut kerasukan jin yang perlu diruqyah, ya. Bagaimana wong Nabi Rasul orang yang paling mulia tidak bisa melihat? Kok ada orang mengaku Allah, ya, datang menemui saya dan Allah memberikan kunci rahasia, ya. Kalau kunci rumah, ya, itu mungkin diberikan oleh mertua, ya. Masa Allah datang memberi kunci rahasia? Ini namanya bisa jadi kerasukan jin, ya, yang perlu diapakan? Diruqyah, ya, biar jinnya lari, ya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ini tingkatan tertinggi namanya ihsan. Engkau beribadah seolah melihat Allah. Ini tingkatan sangat tinggi. Orang kalau sudah beribadah seolah melihat Allah, ini kenikmatan yang sangat tinggi, ya. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, kamu dilihat oleh Allah. Nah, ini tingkatan ihsan, ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, Allah yang melihat kita dimanapun kita berada, ya, itu namanya ihsan. Sehingga ketika sholat, ya, itu khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena dia sedang menghadap Allah yang paling dicintai, ya. Kangen kalau waktu adzan kok belum apa? Ini sudah adzan, kok udah ada yang adzan. Kangen, kepengin segera apa? Sholat. Apa sebabnya? Karena dia sudah memiliki tingkatan Islam paling tinggi.
Tapi kadang ada orang Islam ya sudah ada adzan asik main catur, main karaoke ya, padahal sudah ada adzan. Belum merasa nikmat ibadah salat. Kalau sudah ihsan, Masya Allah, dia rindu sebagaimana Nabi SAW Allah jadikan hubbiba ilayya, Allah jadikan rasa cinta pada diri saya. Ya, apa di antaranya? Di antaranya adalah ibadah salat. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Hei Bilal, tenangkan hati saya dengan ibadah salat. Jadi salat itu waktu dan tempat yang dirindukan oleh orang Islam yang sudah mencapai tingkatan ihsan. Nah, tinggal kita koreksi, kita sudah sampai situ atau belum ya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin, adapun dalilnya adalah surat An-Nahl 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah ma'al ladzina taqaw, selalu bersama orang yang bertakwa. Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang mereka berbuat ihsan. Kata Syekh Utsaimin, ihsan itu adalah ayyabdulal insanu al-ma'ruf. Ihsan itu maknanya seorang memberikan kebaikan. Wa yakuful adza, menahan diri berbuat kejelekan. Nah, kata Syekh, ihsan itu seorang memberikan kebajikan. Dan memberikan kebajikan ada 3 cara atau 4. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, fi malihi, dengan harta. Yang kedua apa? Wajahihi, kehormatannya. Dan yang ketiga wa ilmihi, dengan ilmunya. Dan yang keempat wa badanihi, dengan anggota badan. Berbuat ihsan dengan harta seperti zakat. Kalau sudah punya harta mencapai nisab, sudah haul, keluarkan apa? Zakat. Itu namanya berbuat ihsan. Apalagi seorang bersedekah, berinfak dengan hartanya untuk istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi bapaknya, menafkahi ibunya, menafkahi saudara kandungnya, menafkahi sepupunya, pamannya, bulenya, ila akhirih. Itu namanya berbuat ihsan dengan harta. Atau bersedekah untuk orang miskin, tetangga, atau untuk para penuntut ilmu, namanya berbuat ihsan. Masya Allah, antum diberi oleh Allah harta banyak. Setiap kali taklim bawa 2 ceret, 1 kopi, 1 teh, taruh depan pintu. Masya Allah, bagus betul Pak. Bagus betul, bagus sekali. Ada belum di sini Pak? Belum ada. Wah, antum mengawali. Besok saya bawa ceret berisi kopi. Masya Allah. Bar ngaji duduk sambil minum
kopi. Masya Allah. Itu juga berbuat baik. Termasuk berbuat baik saat taklim adalah ini Pak, menyediakan air air putih untuk yang ustadz yang ceramah dikasih air. Masya Allah, kebaikan ya, supaya tidak gerok. Atau dengan kehormatan, antum punya kekuatan jadi pejabat misalnya, orang ini kesusahan ingin dapat bantuan sosial ya, antum bawa orang ini, tetangga yang miskin, ke atasan antum, Pak ini orang miskin tetangga saya, beri bantuan, cair bantuannya. Itu namanya berbuat apa? Ihsan. Masya Allah. Atau berbuat baik dengan ilmu, mengajarkan ilmu. Tidak harus majlis kayak gini, sekalipun di warung kopi sambil ngobrol bicara agama, berbuat baik, ya Pak tidak? Mungkin teman kamu pakai gelang apa? Kuningan, dianggap punya kekuatan. Lalu pakai apa ini? Kuningan biar kuat. Saya pernah ngaji, tidak boleh. Itu termasuk bertawakal kepada barang yang dianggap punya kekuatan lebih. Tidak boleh dalam agama. Tidak boleh itu, tidak boleh. Langsung dicopot. Antum dapat pahala enggak? Dapat pahala, enggak harus duduk di kursi kayak gini, walaupun di warung kopi bareng, di angkringan sambil makan nasi kucing 3.000, ngobrol agama, dakwah juga. Enggak harus nunggu jadi ustadz. Nantilah kalau sudah jadi ustadz saya akan berbuat baik pakai apa? Ilmu. Bisa menasehati istrinya, anaknya, temannya, keluarganya. Sampaikan ilmu yang sudah tahu. Balighu anni walau ayat. Tayyib. Hatta di gardu ronda. Tahu gardu ronda? Ronda duduk sambil beri nasihat. Karena antum pakai peci putih, pakai baju putih, ini ustadz ini. Dikira ustadz, padahal bukan ustadz. Tetapi antum dianggap orang baik ya Pak tidak? Ini orang baik ini, orang soleh ini. Orang pada tanya agama, yang tahu dijawab, yang tidak tahu tidak usah dijawab. Ilmu juga, berbuat baik juga, ya Pak tidak? Iya. Intinya ihsan itu mencurahkan kebaikan ya kepada hamba Allah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kedudukannya, bahkan dengan anggota badannya. Nabi bersabda, tu'inu rajula fi dabbatihi, kamu menolong seseorang fi dabbatihi, pada kendaraannya, fatahmiluhu alaiha, kamu membawakan barangnya ya. Ya, ini ada orang bawa knalpot misalnya di jalan ya, lalu kamu punya motor, sudah sini tak angkut saya, tak bantu. Itu namanya berbuat apa? Ihsan ya, bukan minta digojek atau bayar, minta dibayar, enggak, sini tak bantu saya. Masya Allah, itu berbuat ihsan. Atau apa kata Nabi? Aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, kamu mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya. Orang lagi ngarit ya, rumputnya banyak banget Pak, diangkat sendiri. Nah, keberatan dia. Sudah Pak, sini Pak, tak bantu. Gotong bareng. Antum bantu dia, taruh di atas kendaraannya. Itu namanya berbuat ihsan, dan itu dinilai sedekah. Dinilai apa? Sedekah. Sedekah pakai apa Pak? Sedekah pakai tenaga. Enggak usah sini bayar.
Jangan apa-apa bayar, terus dengan dalil, lah Pak, apa-apa itu pakai uang, masuk WC aja bayar, cuman berludah aja yang enggak bayar. Jangan seperti itu. Ya. Berbuat baik, bersedekah, tidak punya uang ya pakai apa? Tenaga. Itu dinilai sedekah. Atau hanya sekedar, kata Syekh Utsaimin, hanya sekedar menunjukkan jalan. Ada orang dari Irian misalnya, Irian Jaya, datang ke Gang Panca, mau ke rumah siapa misalnya, lagi nyari knalpot misalnya. Pak, saya mau ke rumahnya Pak Fulan, di mana ya? Tapi pakai bahasa Irian sana Pak. Bahasanya apa ini? Terjemah pakai Google, direkam. Oh, keluar terjemahnya. Kan sekarang terjemah gampang Pak, direkam pakai Google, Google suruh apa? Terjemah, keluar terjemahannya. Oh iya, saya tahu Pak, rumahnya itu di Pertelon sana. Kamu lurus, nanti belok kiri, depan persis. Sedekah bukan? Sedekah pakai apa Pak? Pakai abab, ngomong. Hanya pakai suara, ngomong, menunjukkan orang itu di situ tempatnya. Itu termasuk berbuat ihsan dan dapat pahala. Sebagaimana halnya orang yang menunjukkan arah dan menyesatkan orang itu dilaknat. Contoh, ada orang mau sama, mungkin ini bukan dari Irian Jaya Pak, mungkin dari mana misalnya? Dari Australia, nyari nasi kebuli misalnya. Misal saya mau nyari nasi kebuli, di mana tempatnya? Diterjemah. Oh ya, nasi kebuli. Oh situ Pak, dari kuburan belok kiri, lah rumahnya sebelah kanan. Di situ rumahnya. Itu dapat kebaikan. Tapi kalau ditunjukkan, oh rumah ini Pak alun-alun, ngidul belok kanan. Lurus dekat pahlawan sana, apa namanya, makam pahlawan, bukan. Akhirnya orang ke sana nyari-nyari mana rumahnya, ndak ada, disesatkan oleh antum mendapatkan laknat dari sisi Allah. Ya, itulah berbuat ihsan, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan syafaat, bisa dengan ucapan. Itu ihsan kepada hamba Allah. Adapun ihsan kepada Allah, tadi kan ihsan kepada sesama. Adapun ihsan kepada Allah, engkau beribadah seolah melihat Allah. Ya, contohnya tadi, orang beribadah seolah melihat Allah, muncul rasa rindu, muncul rasa kangen, ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya ihsan kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat kamu, itu namanya takut. Takut ketika berbuat maksiat. Ya, kenapa? Allah selalu melihat. Arab ngambil barang orang itu, dia muncul rasa ihsannya. Apa ihsannya? Allah selalu melihat kamu. Akhirnya udah jadi. Nah, itulah namanya ihsan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ihsan itu ibadah yang paling tinggi di dalam Islam ini. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli abidihi huma qatbani. Dalam nuniyahnya, beribadah kepada Allah, ibadatur rahman, ghayatu hubbihi, itu puncak kecintaan kepada Allah. Nah, itu namanya ihsan, puncak kecintaan. Orang kalau sudah cinta mencapai puncaknya gimana Pak?
Orang kalau sudah cinta mencapai puncaknya, gimana? Yang terjadi apa? Kangen, ya. Tidak ketemu sehari rasanya sebulan. Tidak ketemu sebulan rasanya berapa tahun, Pak? Lama banget ya. Karena sudah hoyatu hubbi, sudah sampai puncak kecintaan. Orang yang beribadah sudah mencapai ihsan, itu dia selalu muncul adanya rasa syauq, kangen kepada Allah. Sehingga ketika beribadah betul-betul dia seolah melihat Allah. Yang dia ibadahi, yang paling dia cintai. Yang paling dicintai. Kalau yang paling dicintai biasanya dimenangkan apa dikalahkan? Antum paling seneng sepak bola. Terus diajak mancing, milih ndi, Pak? Ayo mancing, milih ndi, Pak? Kalau antum paling cinta kepada sepak bola, sok sepak bola aja lah. Kenapa? Yang paling dicintai itu akan dimenangkan. Sesuatu yang belum paling dicintai biasanya mudah dikalahkan. Nah, kita beribadah kepada Allah dan sebagai puncak kecintaan kepada Allah, ini Allah Ta'ala disembah dan dia betul-betul seolah melihat Allah. Ya, singkat tadi sudah mau datang bulan Ramadan. Kangen mboten, Pak? Kenapa kangen dengan bulan Ramadan? Yang bikin kangen apanya, Pak? Kuehnya? Apa cajilannya? Apa kue lebarannya? Atau baju barunya? Atau THR-nya? Apa jawabannya? Ya tergantung. Kalau orang ahli ibadah, yang saya rindukan adalah saat-saat sholat tahajud, sholat tarawih di tengah malam. Apalagi mencapai tingkatan mendapatkan Lailatul Qadar, itu puncaknya. Dan puncaknya lagi adalah keluar bulan Ramadan diampuni apanya? Dosa oleh Allah yang paling dicintai. Itu orang yang mengerti dan sudah paham tingkatan ihsan, muncul padanya rasa rindu ingin beribadah kepada Allah karena dia seolah melihat Allah. Ya, Ma'asyiral muslimin, ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Dalil yang kedua adalah surat apa ini? Surat Asy-Syu'ara 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Wa tawakkal, bertawakallah kamu kepada Allah, zat yang maha aziz perkasa, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Siapa Allah yang kamu disuruh bertawakal? Alladzi yaraka, Allah yang selalu melihat dirimu. Kapan? Hina takum, ketika kamu berdiri sholat, Allah lihat kamu. Wa taqallubaka fi sajidin, ketika kamu turun sujud, bangkit sujud, Allah juga apa? Melihat kamu. Innahu huwas samiul alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah ihsan, Allah selalu melihat kapanpun kamu beribadah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.